Nah, itu dihidupkan bunyi kresek-kresek ya. Sekarang kita cek untuk inputnya. Pertama teman-teman kita cek input langsung dari powernya, dari power amplifiernya. Bismillahirrahmanirrahim, jumpa lagi di PS Elektronik, dan mudah-mudahan teman-teman kabarnya pada baik dan sehat selalu ya di kesempatan kali ini. Baik teman-teman, di depan saya ini sudah ada power amplifier rakitan ya, dan ini dirakit menggunakan Bockbell HK201, sudah dilengkapi dengan tune control, dan ini juga sudah ada colokan sepertinya untuk mic teman-teman. Dan ini kerusakannya itu dia mati sebelah, jadi power sebelah kiri itu tidak bunyi, sementara sebelah kanannya itu dia bunyi. Dan bagaimana cara memperbaiki ketika teman-teman mungkin menghadapi kerusakan power yang suaranya mati sebelah? Disimak terus videonya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe untuk PS Elektronik. Ya, langsung saya akan tes dulu teman-teman. Nah, ini nyala dan ini sudah terhubung ke speaker, namun memang tidak ada input yang masuk teman-teman. Oke, langsung aja saya akan bongkar. Oke, ini sekarang adalah isi dalamannya teman-teman, dan ini menggunakan modul power amplifier OCL 600 watt ya, seperti yang tertulis di sini, dan dia menggunakan 8 buah transistor bentuk jengkolan atau transistor topi untuk penguat akhirnya atau transistor finalnya ya. Jadi bentuknya seperti ini teman-teman, dan ini sudah dilengkapi dengan tune control merek Titanic. Waduh, seperti film aja nih, seperti judul film teman-teman. Oke, sekarang kita cek dulu ya, apakah memang ini disebabkan mati sebelah. Oke, sekarang saya akan tes dulu. Nah, itu dihidupkan bunyi kresek-kresek ya. Sekarang kita cek untuk inputnya. Pertama teman-teman kita cek input langsung dari powernya, dari power amplifiernya. Coba saya ganti ke channel sebelahnya. Oke, channel sebelahnya juga normal, berarti power ini keadaannya bagus ya. Oke, sekarang kita cek bagian tune controlnya teman-teman. Ya, berikutnya sebelum saya membuka tune control, ada baiknya memang ini harus disemprot menggunakan WD teman-teman, jadi menggunakan cleaner ya, supaya potensio yang berkarat ini bisa bersih dari karatnya dan berfungsi secara normal. Tapi kalau memang sudah tidak bisa dilakukan dengan cara disemprot ini, maka ya kita harus ganti ya. Makanya ini dicoba dulu. Dan sekarang saya tes setelah disemprot ya. Wah, ini bunyi ngebrom teman-teman, mendengung. Oke, nampaknya ini memang ada kesalahan dalam proses merakitnya teman-teman. Jadi rakitan di awal ini untuk susunan daripada volume masternya ini enggak teratur ya. Oke, sekarang saya akan perbaiki untuk sistem volume suaranya dulu teman-teman. Ya, langsung aja susunan volumenya ini saya copotkan ya, karena memang kurang tepat untuk pemasangannya. Jadi nanti saya akan susun ulang menggunakan volume stereo saja. Ya, untuk membuat kontrol volume yang baru, maka kabel input dari power amplifier ini saya sudah copotkan teman-teman, dan saya akan menggunakan kabel head atau kabel berpelindung untuk mengurangi efek dengung ya pada saat power dihidupkan, karena kalau pakai kabel biasa biasanya dia akan ngebrom, bunyi. Saya pasang saja di sini. Oke, kemudian yang satunya lagi kita hubungkan ke volume stereo teman-teman, dan ini kita pasang di tengah ya, di kaki tengah potensio kita pasangnya. Nah, seperti ini.
Jadi jangan sampai nanti posisinya terbalik atau kita masangnya malah di pinggir. Kemudian yang satunya lagi kita tempatkan di grounding saja teman-teman. Oke, sudah seperti ini ya, bisa dilihat. Kemudian yang satunya lagi, nah ini satunya lagi ya, ini kita tempatkan di pinggirnya teman-teman. Oke, untuk groundingnya juga kita tempatkan di posisi yang sama. Jadi nanti teman-teman bisa melihat gambar skema lengkapnya ya. Dan kemudian kabel yang satunya lagi ini kita solder di output daripada tune control teman-teman. Ini kita dari bawah aja untuk disoldernya, karena memang sudah pada copot juga ini solderannya ya. Dan ini untuk groundnya teman-teman. Oke, sekarang sudah terpasang ya. Nah, kitanya masih kusut untuk perkabelannya ya. Jadi makanya saya perbaiki dulu. Ya, setelah volumenya terpasang, maka langkah selanjutnya saya akan melakukan pengujian dulu teman-teman. Oke, ini sudah berfungsi ya. Oke, yang berikutnya itu, ini dia suaranya masih dengung teman-teman ketika volumenya itu dibesarkan. Jadi masih timbul ngebrom, dan ini akan saya cari lagi untuk letak kesalahannya di mana. Dan saya sudah menemukan, karena ini untuk catu daya tegangan daripada tune control yang ada di sini teman-teman, dia menggunakan satu output dari trafo yang sama. Jadi ini saya akan pisah. Bagusnya itu ketika tegangan power supply tune control itu memang tegangannya terpisah teman-teman ya. Jadi kita menggunakan extra volt saja daripada kita jadikan satu dengan tegangan power supply untuk power, itu pasti akan menimbulkan dengung ya. Jadi ini saya akan copot dan saya akan pasang di extra voltnya saja. Ya, jadi kabel extra voltnya itu ada di sini teman-teman. Ini tegangan extra volt 12 volt ya. Saya akan jadikan satu saja dengan tegangan yang digunakan untuk menggerakkan blower atau kipas angin. Oke, dan saya akan langsung tes saja apakah sudah hilang untuk ngebromnya ya. Oke teman-teman, ini sudah hilang, sudah bersih. Nampaknya ini juga untuk volumenya rusak teman-teman. Ya, jadi ketika kita mengalami kerusakan potensio ini, jika diputar itu suaranya kemersek, atau ketika diputar itu kadang suaranya ada, kadang suaranya tidak ada, maka kita pastikan itu kita ganti ya. Kalau memang sudah disemprot itu ternyata tidak bisa mengatasi solusinya, jadi solusinya ya kita harus ganti dengan yang baru. Dan ini adalah beberapa potensio yang saya sudah ganti pada power amplifier ini ya. Oke, sekarang penggantian sudah selesai dan saatnya saya akan lakukan testing teman-teman. Saya hidupkan powernya dulu ya. Saya akan cek untuk input. Oke, ini tadi channel yang mati sudah bisa ya teman-teman. Oke, sekarang saya coba pakai sound dari handphone ya. Ya, jadi teman-teman caranya begitu saja ya.
ketika kita memperbaiki power amplifier yang dilengkapi dengan tone control, jadi ketika suaranya itu mati sebelah, kita jangan langsung memvonis power amplifiernya itu yang rusak. Jadi bisa jadi ini penyebabnya dari tone control yang seperti yang saya hadapi ya, yaitu dengan mengganti beberapa potensio yang tentunya kita nyatakan rusak. Ciri-cirinya itu adalah ketika kita putar suaranya kemeresek, atau ketika kita putar itu suaranya putus nyambung. Oke, dan perlu diketahui untuk power amplifier ini dia menggunakan trafo 5 ampere teman-teman, dan untuk kapasitornya itu 10.000 mikro kali 4, jadi totalnya itu 40.000 mikro, dan satu sisinya atau satu tegangan tunggalnya itu sebesar 20 mikro. Jadi ketika kita merakit power amplifier, catu daya ini sangat menentukan sekali untuk menghasilkan suara yang maksimal teman-teman. Oke, begitu saja bagaimana cara memperbaiki power amplifier yang kerusakannya mati sebelah. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi buat teman-teman ketika menghadapi hal yang sama. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe untuk PS Elektro. Sampai jumpa di video selanjutnya.